Baik, selamat datang kembali di channel saya, channel Panduan Jenius. Kali ini saya akan mengajarkan cara paling cepat dan ampuh kita buat RPP pembelajaran mendalam atau deep learning dengan salah satu AI Perplexity tahun 2025. Mungkin Bapak Ibu sering menggunakan Google Gemini, ChatGPT, tapi saya juga merekomendasi Bapak Ibu untuk mencari tugas, membuat RPP, membuat buku, membuat hal-hal ide konten, itu bisa menggunakan salah satu AI yang cukup canggih, yaitu Perplexity.ai. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita akan lihat secara bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk pada bagaimana cara membuatnya, yang pertama-tama Bapak Ibu harus menyiapkan dulu alur tujuan pembelajaran. Sebagai seorang guru pasti ada tujuan pembelajaran dari setiap mata pelajaran yang kita ajarkan di sekolah, dimanapun kita mengajar. Setelah tujuan pembelajaran dari setiap elemen atau satu semester tujuan pembelajaran kita sudah siap, maka akan sangat mudah atau gampang kita membuat RPP pembelajaran mendalam itu sendiri. Nah, jadi hal yang pertama harus disiapkan adalah alur tujuan pembelajaran. Ada elemen, CP-nya diambil dari keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 046 itu sendiri. Kemudian ada konten dan alokasi waktu. Itu hal pertama yang harus kita siapkan. Yang kedua, setelah alur tujuan pembelajaran kita siapkan, kita harus juga menyiapkan yang namanya prompt, Bapak Ibu. Prompt ini istilahnya kata perintah, kalau kita pakai bahasa Indonesia. Kata perintah inilah yang akan membuat salah satu AI Perplexity ini membuat RPP pembelajaran mendalam itu sendiri. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan. Rumus pembelajaran mendalam itu kan ada 8334. 8 untuk profil lulusan, 3 untuk prinsip pembelajaran, yang di dalamnya ada yang namanya berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Sedangkan 3 yang berikut ada yang namanya pengalaman pembelajaran, yaitu tahapan memahami, tahapan mengaplikasi, dan juga tahapan merefleksi. Dan yang 4 adalah kerangka pembelajaran itu sendiri, mulai dari praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan juga pemanfaatan digital. Ini adalah rumus dari pembelajaran mendalam itu sendiri. Artinya bahwa komponen dari rumus-rumus ini harus tertuang dalam RPP yang kita buat, supaya RPP itu bisa dikatakan sebagai RPP dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu sendiri. Nah, ini adalah prompt yang sudah saya buatkan. Saya sementara blog ini Bapak Ibu. Prompt ini sudah menjawab rumus dari 8334 Bapak Ibu. Jadi di dalam kata perintah inilah rumus pembelajaran mendalam itu sudah ada. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam setiap prompt itu kita harus masukkan setiap tujuan pembelajaran. Saya berikan contoh, buatkan saya RPP pembelajaran mendalam deep learning dengan materi. Materinya saya masih kosong Bapak Ibu. Buatkan satu kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama identitas RPP, ada nama penulis, satuan pendidikan, mata pelajaran, dan juga alokasi waktu. Yang kedua ada dimensi profil lulusan. Nah, setelah itu ada desain pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan juga pemanfaatan digital. Kemudian yang keempat, ada yang namanya langkah-langkah pembelajaran. Ini adalah pengalaman pembelajaran tadi. Tahapan memahami, tahapan aplikasi, tahapan merefleksi, dengan pendekatan deep learning atas itu sendiri. Berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Yang kelima atau yang terakhir, ada yang namanya rencana asesmen. Meliputi asesmen formatif awal, formatif proses, sumatif, dan disertai dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik itu sendiri, bahkan disertai dengan kunci jawaban. Nah, ini adalah prompt atau kata perintah yang akan kita masukkan kepada AI itu sendiri. Kemudian dia akan membuat. Dan kita akan dibuatkan RPP pembelajaran mendalam dengan baik. Nah, ini kan materinya masih kosong Bapak Ibu. Saya kemudian mengambil tujuan pembelajaran saya di sini. Saya mengkopinya Bapak Ibu. Kemudian saya masukkan di dalam
Prompt tadi Bapak Ibu, saya pastikan. Nah, jadi setiap Bapak Ibu akan mengganti tujuan pembelajaran Bapak Ibu, saya akan menaruh prompt ini di deskripsi video yang akan saya upload di channel YouTube saya, supaya Bapak Ibu tinggal ambil dan kemudian mengganti tujuan pembelajarannya saja. Promptnya sudah ada, supaya RPP pembelajaran mendalam ini sesuai dengan mata pelajaran dan tujuan pembelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Nah, tujuan pembelajarannya sudah ada Bapak Ibu, kita langsung mengcopy. Kita mengcopy saja Bapak Ibu, masukkan di perplexity.ai ini sendiri. Nah, ini sama saya seperti ChatGPT, Google Gemini, tapi ini juga salah satu AI yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu sudah ada di tampilan layar kita di AI ini. Kemudian kita bisa menekan enter ataupun anak panah ke samping ini. Kita tekan saja Bapak Ibu. Nah, ada disiapkan oleh AI-nya mencari jawaban Bapak Ibu. Kita lihat, ya sesuai dengan instruksi atau kata perintahnya Bapak Ibu. Materinya tentang mengidentifikasi nilai Pancasila sesuai, ada penulis, satuan pendidikan di mana, mata pelajaran pendidikan Pancasila, kelas, alokasi waktu, kemudian ada salah satu rumusnya 8 profil, dimensi profil lulusannya ada, beberapa yang ditampilkan ada 6, kemudian desain pembelajaran ada tujuan, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, ada alur memahami, aplikasi, dan refleksi, dijelaskan semua Bapak Ibu. Tahapan memahami 20 menit, guru membuka dengan apa yang dikerjakan oleh siswa, kemudian tahapan aplikasinya juga seperti itu, sampai pada tahapan merefleksi. Kemudian ada rencana asesmen, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian ada LKPD, ada kasus-kasus yang ditaruh sebagai lembar kerja siswa, kasus 1, 2, ada tugas yang disiapkan, jawabannya juga sudah ada Bapak Ibu. Saya kira ini sangat membantu kita semua dalam membuat RPP. Dan dari segi waktu sangat cukup, walaupun kita sibuk, tapi kecanggihan AI ini bisa membantu kita dalam mengerjakan RPP kita dengan cepat. Demikian Bapak Ibu yang perlu saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, karena saya akan terus memberikan video-video edukasi atau panduan untuk menjawab tantangan dan tugas-tugas Bapak Ibu di sekolah sebagai seorang guru dan pendidik dimanapun Bapak Ibu guru mengajar. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa tentukan tujuan pembelajaran kita, kemudian promnya sudah ada, dan tinggal menggunakan Google Gemini, ChatGPT, atau Perplexity ini. Terserah Bapak Ibu. Mau yang seperti apa digunakan, terserah. Saya kira semua hasilnya tetap sama. Demikian dan selamat mencoba.